Iya. Jadi motor, HP, anting, apalagi? Handphone, Pak. Ya HP itu handphone om. Terus habis itu kamu bawa kemana? Bawa ke tempat mes tempat saya tinggal. Mes, oke. Ya. Terus habis itu kamu ke tempat Batam itu Dari kerja di situ, Pak. kerja apa? Kerja kuli, Pak. Kuli. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Setelah 1 bulan lamanya menjadi buron tim kepolisian Ogan Komering Ilir, Bujang akhirnya berhasil diamankan di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Pemuda usia 23 tahun ini harus mempertanggungjawabkan sebuah tindak kejahatan yang telah dilakukannya pada tanggal 12 Juni 2025 lalu. Sebuah peristiwa yang menghebohkan Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana korbannya adalah seorang gadis berusia 19 tahun yang baru saja lulus dari SMA dan ditengarai merupakan teman dekat dari Bujang sendiri. Tindak kejahatan apa yang telah dilakukan oleh Bujang? Kita ikuti sebuah kisah kasus dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini sampai akhir ya sobat. Masa-masa lulus SMA merupakan salah satu masa yang cukup penting dalam fase kehidupan kita sebagai manusia. Banyak pilihan hidup yang dapat diambil setelah lulus SMA. Ada yang melanjutkan ke bangku kuliah, ada yang memutuskan untuk menikah, dan banyak juga yang memutuskan untuk bekerja. Dan rupanya pilihan yang terakhir tadi itu yang diambil oleh seorang gadis asal Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayu Agung yang bernama Marini. Gadis berusia 19 tahun tersebut sudah setahunan ini lulus dari SMA. Kemudian di tahun 2025 Marini memutuskan untuk mencari kerja saja. Marini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya sudah menikah dan telah dikaruniai putra bernama Kak Marina. Untuk kakak keduanya tidak diperoleh informasi ya sobat. Dan Marini sendiri diketahui oleh keluarga serta teman-temannya masih menjomblo alias belum memiliki seorang kekasih. Karena memang Marini ini dikenal sebagai pribadi yang baik hati dan cukup tertutup serta pendiam terutama mengenai masalah pribadinya. Tidak pernah mengajak temannya bermain ke rumah, baik teman perempuan maupun teman laki-laki. Saat ada janjian dengan teman-temannya, selalu dia yang pergi ke rumah teman-temannya tersebut, sehingga keluarga tidak terlalu mengenal teman-teman yang dekat dengan si anak bungsu ini. Termasuk teman dekat pria yang sudah 2 bulan ini sedang dekat dengan Marini, seorang pria berusia 23 tahun bernama Bujang. Marini kenal dengan Bujang secara tidak sengaja, kenal di jalan, saling tertarik, kemudian bertukar nomor handphone dan sejak saat itu keduanya cukup intens dalam berkomunikasi. Selama 2 bulan kenal, mereka berdua bertemu muka sebanyak kurang lebih 3 kali. Tapi tidak ada yang tahu pasti apakah hubungan tersebut adalah hubungan kekasih atau hanya teman biasa ya sobat. Marini tidak pernah menceritakannya kepada keluarga. Bujang sendiri bukanlah orang asli Oki. Dia adalah warga Kecamatan Madang Suku 2 Oku Timur dan dia bekerja sebagai karyawan dari koperasi setempat. Pekerjaannya menagih para nasabah yang memiliki kredit bermasalah. Tapi padahal nih ternyata dirinya sendiri juga sedang terlibat hutang yang cukup besar sobat. Namun tampaknya masalah ini tidak dia ceritakan kepada Marini. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, Marini bersiap sejak pagi hari untuk pergi melamar lowongan pekerjaan menjadi karyawan di sebuah toko kosmetik yang ada di Kecamatan Kayu Agung. Sekitar pukul 10 pagi, Marini pamit kepada ibunya mau melamar pekerjaan di toko A yang ada di Kayu Agung.
Sang ibu pun mengizinkannya dan bertanya kapan pulang serta perginya sama siapa. Dijawab oleh Marini jika dia janji akan pulang sore hari dan nanti dia akan pergi dengan seorang kawan. Tapi tidak dia sebutkan siapa nama kawannya itu. Sang ibu yang memang sudah sangat kenal dengan karakter anak bungsunya yang tertutup itu tidak bertanya lebih lanjut dan mengizinkannya untuk pergi. Masalah mulai muncul sore hari itu juga, di mana Marini tidak kunjung pulang sobat. Ditunggu sampai malam hari, Marini tidak juga ada kabar. Handphonenya tidak bisa dihubungi, tidak seperti biasanya pokoknya. Keluarga mulai merasa panik sampai keesokan harinya di hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 akhirnya keluarga memutuskan untuk mulai mencari Marini. Tempat yang mereka datangi pertama adalah toko kosmetik yang disebutkan oleh anaknya tersebut, tempat yang mau dicoba melamar pekerjaan. Dengan hati berdebar mereka menemui pemilik toko itu lalu menanyakan, apakah benar kemarin anak mereka yang bernama Marini melamar kerja di toko ini? Dijawab oleh pemilik toko, tidak ada pelamar yang bernama Marini kemarin. Menceloslah hati keluarga mendengar jawaban si pemilik toko tersebut. Apalagi handphone Marini tidak juga bisa dihubungi sampai sekarang. Dalam hati kecil mereka yakin bahwa anak mereka itu telah menghilang, tapi entah kemana dan kenapa. Maka mereka langsung melaporkan kehilangan Marini itu ke pihak kepolisian setempat. Dan setelah itu mereka terus berusaha mencari informasi kemana Marini pergi, sembari terus menunggu kabar dari pihak kepolisian. Hari Minggu tanggal 15 Juni 2025, seorang petani bernama Apri usia 37 tahun sore itu berjalan melewati kebun karet yang ada di desa Muara Baru, Kayu Agung. Di tengah-tengah perjalanan dirinya merasa kebeles pipit. Akhirnya dia masuklah ke semak-semak dan berniat akan buang air kecil di sana. Saat itulah pandangannya tertuju ke sebuah karung goni berukuran besar yang ada di depannya. Baunya juga cukup menyengat hidungnya kala itu. Karena Apri penasaran, setelah BAK dia dekati karung tersebut. Dilihatnya apa isi di dalam karung itu. Setelah dia buka dan dia intip, betapa terkejutnya Apri karena ada sesosok tubuh wanita di dalam karung itu. Wajahnya tertutup kaos hitam, tapi dari tubuhnya terlihat jelas bahwa itu adalah seorang wanita sobat. Segera saja Apri berlari keluar kebun, dia panggil kepala desa yang ada di sana. Setelah itu bersama-sama dengan beberapa warga lain, mereka menuju ke lokasi tempat penemuan karung goni tadi. Setelahnya mereka laporkan penemuan itu ke kantor kepolisian setempat. Tidak lama kemudian, tim kepolisian melakukan evakuasi tubuh tersebut di mana bagian wajahnya sudah menghitam sobat, susah dikenali. Ada beberapa bekas serangan sajam di bagian perut dan dada, telinga kiri sudah tidak ada. Tidak ada identitas diri yang ditemukan. Dan akhirnya tubuh itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung untuk proses selanjutnya. Kabar penemuan tubuh di dalam karung goni tersebut kemudian tersebar dengan sangat cepat. Sampai juga ke telinga Marina, kakak dari Marini yang sudah 3 hari ini tidak pulang ke rumah. Keluarga kemudian segera menyusul ke lokasi dan ke rumah sakit untuk melakukan identifikasi. Ingin memastikan apakah itu Marini atau bukan. Sesampainya di rumah sakit, mereka melihat pakaian yang dikenakan oleh sosok tubuh itu. Seketika itu juga mereka sadar betul bahwa itu adalah Marini. Meski wajahnya sudah susah dikenali, tapi pakaian yang menempel adalah pakaian yang dikenakan saat Marini pamit terakhir kemarin. Selain itu, kuciran rambut, anting-anting sebelah kanan, dan juga cincin perak yang menempel di tubuh itu identik sekali dengan milik Marini. Duka pun langsung menyelimuti keluarganya. Mereka tidak menyangka bahwa si anak bungsu pergi begitu cepat dan tiba-tiba. Apa ya yang telah terjadi kepadanya? Siapa yang tega? Dan kemana barang-barang berharganya seperti motor, handphone, tas, anting kiri, semuanya hilang, tidak ditemukan di TKP. Pihak keluarga pun kemudian meminta kepada petugas kepolisian untuk segera menangkap si pelaku.
Tim kepolisian Oki berusaha bergerak secepat mungkin. Mereka kumpulkan data dari berbagai saksi, di mana keluarga hanya tahu jika Marini terakhir pergi adalah saat hendak melamar kerja bersama seorang kawan. Siapa sosok kawan inilah yang kemudian diselidiki oleh tim kepolisian. Posisi sepeda motor Marini pun akhirnya ditemukan juga berada di sebuah koperasi dalam posisi digadaikan oleh seseorang. Semakin jelas ya petunjuk dari kasus ini. Dan berkat kerja yang super teliti, mereka pun memperoleh sebuah nama terduga pelaku, yaitu siapa lagi kalau bukan Bujang, orang yang kemungkinan besar terlihat terakhir bersama Marini. Sekitar 1 bulanan lamanya mereka terus mencari keberadaan Bujang yang ternyata sudah pergi meninggalkan Sumatera, sempat terdeteksi di Pulau Jawa, berpindah-pindah. Dan baru di hari Rabu kemarin tanggal 16 Juli 2025, polisi mendapatkan informasi keberadaan pelaku yaitu di kawasan Nagoya, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tidak mau kehilangan lagi, tim kepolisian pun segera melakukan koordinasi untuk mengamankan Bujang. 2 hari kemudian di tanggal 18 Juli 2025 sekitar pukul 7:30 malam, tim akhirnya berhasil mengamankan Bujang di kawasan Nagoya, Batam. Pria berambut warna belang-belang tersebut akhirnya mengakui perbuatannya sebulan lalu kepada Marini. Kita masuk ke kronologi serta motif sesuai keterangan dari tersangka ya sobat. Bujang mengaku kenal dengan Marini sejak 2 bulanan lalu. Dari perjumpaan yang tidak disengaja, sempat bertemu langsung sebanyak 3 kali. Sejak itulah Bujang merasa tertarik pada sepeda motor, handphone Vivo, serta perhiasan Marini. Maka dia merencanakan sebuah aksi perampasan harta-harta tersebut. Kemudian dibuatlah janji temu tanggal 12 Juni 2025 sekitar pukul 10 pagi. Mereka berdua bertemu di sebuah tempat. Dari sana Bujang kemudian memboncengkan Marini menggunakan sepeda motor gadis tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Bujang beralasan mau ambil pancing sebentar. Sampailah mereka di lokasi kejadian, di tengah-tengah kebun karet yang sepi. Meski siang hari, tapi suasana sekitar sepi kala itu. Bujang pun memulai aksinya tanpa ragu lagi. Dia mencoba menguasai motor Marini, tapi ternyata gadis tersebut melakukan perlawanan dan berteriak meminta tolong. Bujang jadi panik, kemudian dijeratnya leher Marini dengan tangannya sampai akhirnya mereka berdua pun terjatuh ke tanah. Bujang lalu mengambil sajam yang telah dia bawa dari rumah dan dia selipkan di pinggangnya, lalu dengan cepat diserangnya tubuh Marini dengan sajam tersebut. 2 kali di perut, 1 kali di dada. Dijeratnya lagi leher dengan kain jilbabnya. Sampai akhirnya Marini harus pergi untuk selamanya sobat. Takut, apa yang kamu lakukan ketika dia melawan? Seke, habis diseke? Dia masih melakukan perlawanan di situ dan panik. Oke, seke, terus panik, terus kamu nyabut pisau. Iya Pak. Berapa kali ditujah? 3. Iya Pak. 2 kali di perut, 1 kali di dada. Setelah memastikan gadis itu sudah tidak lagi bernyawa, Bujang seret ke tengah-tengah kebun sejauh kurang lebih 10 meter dari tempat eksekusi. Dia masukkan ke dalam karung, dia tutup bagian wajah dengan kaos hitam. Lalu Bujang pun kabur setelah mengambil handphone, tas lempang, anting, serta sendal Marini. Dia juga bawa pergi sepeda motor Marini. Setelah itu, Bujang gadaikan barang-barang berharga itu dan hasilnya dia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya serta sebagian dia kirim ke keluarganya. Setelah itu dia pergi meninggalkan Sumatera, sempat ke Jawa, bekerja serabutan di sana, kemudian pindah lagi ke Batam sampai akhirnya diamankan oleh tim kepolisian tanggal 18 Juli lalu. Saat itu Bujang mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga Marini. Aduh, maaf ya Bujang, tapi nyawa seorang manusia yang kau hilangkan tidak akan bisa dibayar hanya dengan kata maaf. Tetap harus dipertanggungjawabkan di pengadilan ya. Untuk sementara ini, Bujang pun dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 15 tahun. Pasal 365 ayat 3 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau
terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Terkait kronologis kejadian, jadi antara pelaku dan korban ini pertemuan mereka yang ketiga kali. Mereka janjian di gor. Kita doakan saja ya sobat, semoga korban bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan semoga Marini sudah bisa beristirahat dengan tenang sekarang, diampuni segala kesalahan serta diterima semua amal ibadahnya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberi kekuatan serta ketabahan. Amin ya Allah. Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini. Semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama ya. Dalam kasus ini mungkin pesannya adalah jangan mudah percaya dengan orang lain, apalagi yang baru kita kenal. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa memohon perlindungan Allah. Serta satu lagi, jangan lupa tulis komennya di bawah ya sobat kesayangan Mbak Tikul semuanya. Terima kasih yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.